Halo Sobat Boti, selamat datang di channel Bocoran Tipis. Kali ini kita akan membahas film lansiran 2015 yang berjudul Black Mass. Film ini menceritakan tentang FBI yang bekerja sama dengan gangster super kejam yaitu Winter Hill di Boston, Amerika. Yang diperankan oleh Johnny Depp sebagai Whitney Bulger atau lebih dikenal Jimmy. Gak usah banyak cocot, langsung aja ditonton. Sebelum nonton nih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share ke teman-teman kalian. Sama satu lagi, jangan lupa nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video kita. Video ini mengandung full spoiler, jadi yang belum nonton disaranin nonton filmnya terlebih dahulu. Awal kisah dimulai dari seorang anak muda bernama Kevin Weeks yang sedang diwawancara oleh polisi atas keterkaitannya dengan gangster Winter Hill. Gangster Winter Hill adalah gangster yang terkenal yang menguasai bagian selatan Boston, yang dipimpin langsung oleh Whitney Bulger. Alur kemudian mundur kembali pada tahun 1975, berlokasi di selatan Boston, di mana Kevin ditugaskan untuk menjaga bar milik Whitney Bulger atau yang lebih dikenal dengan Jimmy. Saat dia sedang berjaga, datang sekelompok pria yang datang untuk masuk, tapi dihadang oleh Kevin. Penghadangan ini karena minggu lalu kelompok pria ini berbuat onar di bar. Karena dia terima dengan penolakan, Kevin akhirnya terlibat baku hantam. Perkelahian itu pun terjadi, tapi tak berapa lama. Perkelahian itu pun dilerai oleh Jimmy atas aduan dari penjaga bar yang lain. Tapi tanpa disadari yang Kevin ributin adalah saudara dari Jimmy. Di lain cerita, terdapat seorang agen FBI yang baru dilantik bernama John Connolly. Tanpa basa-basi pun, ia langsung menjalani tugas pertamanya. Ia bertemu dengan William Burger. For information aja nih, jadi John, William, sama Jimmy itu sama-sama dari kecil tinggal di Boston Selatan. Tapi Jimmy lebih dekat sama William. Lanjut lagi ke cerita. Dalam pertemuannya, ia meminta William untuk mempertemukannya dengan Jimmy. Karena ia membutuhkan informasi mengenai mafia asal Italia yaitu Agnello yang menguasai Boston Utara. Setelah pulang dari pertemuan dengan John, ia langsung pulang ke rumah ibu asuhnya yaitu Nyonya Cody. Tampak Nyonya Cody yang lagi mencekik sama Jimmy. Saat itu juga, film beritahu ke Jimmy kalau John udah jadi FBI dan pengen ketemu sama dia. Malam harinya, John akhirnya bertemu dengan Jimmy. Ia meminta agar mereka membentuk aliansi untuk menangkap Gennaro Agnello. Tapi Jimmy belum memberikan jawaban atas ajakan dari John dan langsung pergi itu aja. Satu pagi hari, Jimmy sedang sarapan dengan istri dan anaknya. Jimmy berbincang dengan anaknya karena anaknya telah memukul teman satu sekolahnya. Tapi Jimmy ngasih tahu kepada anaknya biar kena kasus pas lagi ribut, yaitu memukul musuhnya. Tapi nggak boleh ada yang lihat selain mereka berdua. Jimmy, malah ngajar jadi pentolan SD lo. Balik lagi ke bar, si Jimmy lagi mabuk-mabuk santuy. Tapi kali ini nih, ia sedang berdebat dengan Tommy. Tommy sedang mabuk parah, malah ngajak berantem si Jimmy. Tapi akhirnya mereka nggak jadi berantem dan lanjut mabuk santuy. Keesokan harinya, Jimmy ngajak Tommy untuk perang sama geng lain. Tapi perang antar geng itu cuma akal bulus dari Jimmy. Ia ngajak Tommy ke tempat sepi. Dan tiba-tiba, teman Jimmy yang bernama Johnny Martorano menembak kepala Tommy dan membunuhnya. Setelah itu, mereka menguburnya di bawah jembatan. Di sini kelihatan ya kalau Jimmy orangnya tuh kejam parah. Scene berpindah saat John Connolly sedang meminta izin dengan atasannya untuk mengajak Jimmy sebagai informan mereka. Tapi atasannya tidak yakin dengan ide itu. Setelah berdebat panjang, akhirnya mereka pun setuju untuk beraliansi dengan Jimmy untuk menangkap mafia Italia yaitu Agnello. Berpindah pada Jimmy yang sedang beritahu kepada temannya yaitu Steve Fleming bahwa Jimmy beraliansi dengan FBI untuk menumbangkan mafia yaitu Agnello. Jimmy menyebutkan kalau hal ini menguntungkan mereka. Saat pulang ke rumah, ia diberitahu istrinya kalau anaknya sedang demam. Tapi istrinya yang bernama Lindsay yang ngasih tahu kalau anaknya akan baik-baik aja. Tapi karena rasa kecintanya pada anaknya, Jimmy kesal dan menyuruh istrinya untuk membawa ke dokter karena takut kena corona. Di lain cerita, Jimmy, John, William sedang makan malam di rumah William. Tapi saat sedang bersantai menikmati makan malam, tiba-tiba masuk sebuah telepon dari istrinya Jimmy yang menyuruh Jimmy untuk segera datang ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, Jimmy diberitahu istrinya kalau anaknya terkena sindrom Rey yang menyebabkan gangguan otak pada anak itu. Dan Jimmy pun merasa sedih. Makan kerupuk! Lagi ngetek, makan kerupuk! Dan Jimmy pun merasa sedih karena anak kesayangannya menderita Rey syndrome.
Karena Sindra menderita oleh anaknya, Lindsay telah melepas alat bantu medis yang dipakai oleh anaknya. Tapi Jimmy terkejut dengan keputusan itu dan membuat mereka berdebat hebat. Hal ini dilakukan Lindsay agar anaknya tidak tersiksa dan akan lebih damai di alam lain. Lindsay pun langsung pergi dan meninggalkan Jimmy dalam keadaan sangat marah dan putus asa atas musibah yang ia terima. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1981, setelah kematian anaknya, bisnis Jimmy berjalan lancar dan gangster berkembang pesat. Dalam memuluskan bisnisnya, ia pun juga melakukan penyuapan pada berbagai pihak, dari polisi lokal, federal, dan masyarakat sekitar. Kembali ke anggota FBI John Connolly, yang dimarahi oleh atasannya karena sudah 5 tahun kerja sama dengan Jimmy, tidak membuahkan hasil. Saat ini atasannya menginginkan untuk mendapatkan lokasi markas mafia Angiulo dalam waktu 2 minggu. Jika tidak, hubungan aliansi akan berakhir. Tanpa basa-basi, John Connolly pun bertemu dengan Jimmy. Ia meminta lokasi dari markas Angiulo, kemudian Jimmy memberikan lokasi itu yang dimasukkan dalam sebuah map dan diletakkan di dalam dashboard mobil John Connolly. Keesokan paginya, John Connolly memberikan map yang berisikan lokasi itu pada atasannya. Ia mengatakan bahwa Intel Winter Hill lah yang mendapatkannya. Di lain cerita, Roger Wheeler diangkat sebagai CEO dari Jay Alay. Tapi tampaknya kehadiran Wheeler tidak disukai oleh John Callahan yang membuatnya ia bersama Jimmy merencanakan pembunuhan padanya. Tapi temannya yang bernama Brian Halloran tidak diikutsertakan dalam rencana pembunuhan ini. Tapi sebagai gantinya, ia diberikan duit setas yang banyak banget. Keesokan harinya, Martorano ditugaskan untuk mengeksekusi Wheeler. Martorano menunggunya keluar untuk menaiki mobil. Saat ia memasuki mobilnya, lalu ia menghampiri dan menembak Wheeler tepat di jidatnya sehingga membuatnya tewas. Kejadian kematian Wheeler diketahui oleh Brian saat ia menonton TV di bar. Tapi entah alasannya apa, Brian mengadukan kejadian ini ke FBI. Kacau juga nih orang, padahal dikasih duit banyak. Tapi kalau menurut gue sih, dia ngadu ke FBI biar kasus-kasusnya di masa lalu diringanin sih. Saat mengadu ke FBI, Brian pun menceritakan semua. Ia berkata kalau pembunuhan Wheeler didalangi oleh Jimmy. Tapi John yang ingin melindungi Jimmy, ia meyakinkan teman-temannya kalau Brian hanya mengada-ngada. Karena mendapat aduan dari Brian, John langsung nyamperin Jimmy yang lagi nonton balap liar. John bertanya, apakah ia membunuh Wheeler? Tapi Jimmy menutup-nutupi dan tidak mau mengaku. Jimmy yang tahu kalau Brian adalah cepu, langsung melabrak Brian saat menaiki mobil. Jimmy tanpa ampun membunuh Brian beserta temannya. Kematian Brian telah tercium oleh atasan John dan menuduh John membocorkan informasi kepada Jimmy. Tapi saat John sedang mengelak, anggota FBI lain berhasil mendapatkan rekaman transaksi dari Gennaro Angiulo. Dan hasil dari penyadapan itu meraih transaksi narkoba yang dilakukan mafia Angiulo dan kliennya diketahui. Sehingga membuat ia ditangkap dan langsung dijemput oleh John di rumahnya. 4 tahun pun berlalu. Kali ini dapat kabar duka dari ibunya yaitu Nyonya Cody telah wafat. Jimmy dan adiknya William pun sedih karena ibu kesayangannya pergi. Tapi hal ini lebih menyakitkan lagi bagi Jimmy. Karena setelah kehilangan anaknya, kali ini ia kehilangan ibunya yang ia sendiri memiliki hubungan yang cukup erat. Selanjutnya, kali ini Jimmy kedatangan tamu yang bernama Joe Cahill. Ia meminta senjata yang sangat banyak kepada Jimmy, di mana senjata ini akan disuplai untuk kelompok teroris Irlandia Utara, dan Jimmy pun menyanggupinya. Di lain waktu, FBI kedatangan pendakwa baru yang bernama Fred Wysak. Wysak adalah orang yang gigih pada pekerjaannya, dan juga menjadi awal mula malapetaka bagi John dan Jimmy. John mengundang Jimmy, Steve, dan Morris untuk makan di rumahnya. Di tengah-tengah makan malam, Jimmy ngasih pertanyaan menjebak ke Morris. Yang intinya, Morris berpotensi jadi cepu di kemudian hari. Duh, di mana-mana baik cepu dah. Hati-hati kalau beli bakso, guys. Wysak yang sedang bekerja dihampiri oleh John. John mengajak Wysak menonton baseball, tapi ajakannya ditolak. Sebelum John pergi, Wysak menanyakan kenapa Jimmy tak pernah ditangkap. Padahal catatan kriminalnya banyak banget. John pun menjawab dengan gelagapan dan sedikit panik. John datang menemui William untuk minta tolong buat kasih tahu ke Jimmy biar nggak begajulan. Tapi sayangnya, William enggan untuk ikut campur urusan mereka.
Saat menonton berita di TV, ia melihat senjata yang akan dikirimkan ke Irlandia Utara tertangkap basah oleh Angkatan Laut Irlandia. Penyerbuan ini mengindikasikan ada yang cepu tentang pengiriman senjata itu. Wyshack tampaknya serius ingin menangkap Jimmy. Ia pun memanggil John ke ruangannya. Ia berkata bahwa John harus membantu untuk menangkap Jimmy. Raut wajah John pun tampak bingung dan tak bisa berucap apa-apa. Jimmy yang mengetahui siapa cepu di pengiriman senjata itu pun langsung mengundang cepu itu dengan alasan ingin berpesta bersama. Nggak dapat pesta, tapi cepu itu malah dapat siksaan dari Jimmy yang membuatnya wafat di tempat. Mampus lu cepu. Balik lagi ke Morris yang merasa keadaan sudah nggak aman. Akhirnya ia membocorkan kerjasama FBI dengan Jimmy yang sudah berlangsung selama 10 tahun kepada jurnalis dari salah satu koran di Boston. Dan berita itu pun tersebar luas ke penjuru Boston. Balik lagi ke si botak alias Wyshack. Ia pun makin menggila. Ia melakukan wawancara kepada tetangga sekitar dari Jimmy. Tetangga itu pun menceritakan semuanya, mulai dari bisnis gelap Jimmy sampai pembunuhan yang dilakukan oleh Jimmy. Kita pun sudah sampai di akhir film. Atas data yang telah dikumpulkan oleh Wyshack, satu persatu teman Jimmy pun tertangkap. Mulai dari John ditangkap pas bangun tidur, kemudian Steve Lemmy yang ditangkap pas lagi jalan sama ceweknya. Aduh, kasihan nih cewek jadi jomblo. Tampaknya Jimmy sudah tahu kalau ia akan ditangkap. Maka itu, ia menelpon William untuk melakukan perpisahan dan berkata mereka tidak dapat bertemu lagi. Setelah itu, Jimmy pun kabur ke berbagai tempat. Semua temannya pun tertangkap dan menjalani hukuman sesuai dengan dosa-dosanya. Dimulai dari Kevin yang hanya menjalani hukuman selama 5 tahun karena memberikan informasi kepada polisi. Lalu, John Martorano yang memberikan keringanan karena telah memberikan informasi yang dibutuhkan yang hanya dihukum selama 12 tahun. Tapi, berbeda dengan John Morris yang menjadi cepu utama, ia mendapat kekebalan hukum dan tidak dijatuhi hukuman sama sekali. Lain cerita dengan Steve Lemmy yang dipenjara selama seumur hidup karena telah terkait dalam 10 kasus pembunuhan. Adik Jimmy pun kena, yaitu William Burger. Ia dicopot dari senator karena keterkaitannya dengan Jimmy. Dan yang terakhir itu John Colony yang tidak mau bersaksi tentang Jimmy. Karena itu ia dihukum selama 40 tahun penjara. Setelah kabur dan menghilang selama puluhan tahun, akhirnya Jimmy pun ditangkap di apartemennya di California. Dan ia dihukum 2 kali seumur hidup atas semua tindakan kriminalnya. Itu mah seumur 2 ekor kakek-kakek. Dan film pun selesai. Nah, kalau pesan yang bisa kita ambil dari film itu, kita bisa nyontoh setia kawanan dari John Connolly. Soalnya itu ngebelain Jimmy terus, walaupun Jimmy ngelakuin hal yang salah. Sama satu pesan lagi nih buat kalian. Jimmy aja yang gangster bisa dihukum 120 tahun. Masa koruptor yang makan uang rakyat cuman dihukum 5 tahun? Waduh! Oh iya Sobat Boti, bagi kalian yang pengen request film untuk kita review, untuk kita ceritain, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa subscribe.